Danau Kelimutu sangat populer karena menjadi buah bibir para wisatawan domestik dan mancanegara. Keunikan dan keindahan danau fenomenal ini membuat siapapun tak segan mengunjungi Flores untuk melihat kebenaran mitos bahwa air danaunya bisa berubah-ubah. Banyak yang mengaitkan perubahan air danau dengan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar. Danau berketinggian 1639 meter di atas permukaan laut ini memiliki sejarah, asal-usul, dan mitos yang cukup menarik untuk diketahui. Selain memiliki pesona alam yang indah, tentu tidak lengkap jika tidak tahu sesuatu tentang Danau Kelimutu. Danau Kelimutu berada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Danau Kelimutu berada di ketinggian 1639 meter di atas permukaan laut, dengan luas area ketiga danau sekitar 1.051.000 meter persegi dan menampung volume air sekitar 1.292 juta meter kubik. Literatur ilmiah tentang sejarah terbentuknya Danau Kelimutu hampir tidak ada, sehingga apapun yang berbau ilmiah kalah dengan unsur mistis yang berkembang di masyarakat. Kelimutu sendiri merupakan satu dari pegunungan yang disebut ribu, yaitu kelompok gunung dengan tinggi lebih dari 1.000 meter. Gunung Kelimutu 1640 meter di atas permukaan laut tumbuh di dalam kaldera Sokonia atau tubus bersama dengan Gunung Kelido 1641 meter di atas permukaan laut dan Gunung Kelibara 1630 meter di atas permukaan laut. Ketiganya membangun komplek yang bersambungan kecuali Gunung Kelibara yang terpisah oleh lembah dari kaldera Sokonia. Dari ketiga gunung tersebut, Gunung Kelimutu merupakan kerucut tertua dan masih menunjukkan aktivitas vulkanologi sampai sekarang, yang merupakan kelanjutan dari kaldera Sokonia. Dari puncak Kelimutu terdapat 3 sisa kawah besar yang mencerminkan perpindahan puncak erupsi. Ketiga sisa kawah tersebut sekarang berupa danau kawah dengan warna air yang berbeda dan ukuran diameter bervariasi, di mana ketiga danau tersebut bernama Tiu Atapolo, Tiu Nua Muriko Fai, dan Tiu Atambupu. Tahun 1830, Gunung Kelimutu meletus dahsyat dan mengeluarkan lava hitam Watu Kali. Tahun 1869 sampai 1870 kembali meletus disertai aliran lahar dan membuat suasana gelap gulita di sekitarnya, di mana hujan abu dan lontaran batu hingga mencapai Desa Pemo. Tercatat 11 kali aktivitas vulkanik di Taman Nasional Kelimutu sejak tahun 1830 sampai tahun 1997. Nama Kelimutu dipercaya masyarakat sekitar sebagai gabungan dari kata Keli yang berarti gunung dan Mutu yang berarti mendidih, jika diartikan gunung yang mendidih dengan warna air yang berbeda. Dipercaya pula bahwa warna yang berbeda tersebut memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau Kelimutu memiliki 3 danau kawah yang memiliki nama berbeda, yaitu Tiu Nua Muriko Fai, tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda yang telah meninggal; Tiu Atapolo, tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang meninggal yang selama hidupnya melakukan kejahatan; Tiu Atambupu, tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Danau Kelimutu ditemukan pertama kali pada tahun 1915 oleh warga Belanda keturunan Leo bernama Van Soestelen. Kemudian semakin dikenal setelah Y. Bouwman melukiskannya dalam tulisan pada tahun 1929. Sejak saat itu, tak hanya wisatawan yang berdatangan,
tapi juga ilmuwan yang ingin meneliti kejadian langka tersebut. Pada tanggal 26 Februari 1992, Kelimutu ditetapkan menjadi kawasan konservasi alam nasional. Konon, puncak Gunung Kelimutu atau Buaria yang berarti hutan lebat penuh awan, tinggallah Konde Ratu dengan rakyat-rakyatnya. Dari kumpulan rakyat tersebut, ada 2 orang yang menonjol, yaitu Atapolo, seorang penyihir yang dinilai kejam karena suka memangsa manusia, dan Atabupu, seorang yang amat senang berbelas kasih dan mampu menangkal sihir milik Atapolo. Kehidupan di Buaria sama seperti kehidupan di daerah lain, tenang dan biasa saja. Hal ini berubah ketika sepasang anak kalo atau yatim piatu datang dan meminta tolong kepada Atabupu untuk melindungi mereka karena kedua orang tuanya telah tiada. Hal ini disetujui Atabupu dengan syarat mereka tidak boleh meninggalkan ladang milik Atabupu. Takut mereka akan menjadi mangsa Atapolo. Kecemasan Atabupu terbukti ketika Atapolo datang menjenguk dan mencium bau mangsa yang keluar dari kedua anak kalo. Atabupu memohon pada Atapolo untuk menunggu mereka dewasa sebelum memangsanya. Ketika dewasa, Atabupu mencoba menghalau Atapolo yang berusaha sekuat tenaga untuk memangsa para anak kalo. Sadar tidak bisa mengalahkan Atapolo, Atabupu memutuskan untuk kabur ke perut bumi. Atapolo semakin menggila, dan ketika sedang mengejar 2 remaja tadi, ia juga ditelan bumi. Sementara para remaja tewas karena gempa dan terkubur hidup-hidup. Tempat Atabupu kabur ke perut bumi menjembul air berwarna biru yang diberi nama Tiwu Atabupu. Di tempat tewasnya Atapolo juga keluar air tapi berwarna merah darah dan diberi nama Tiwu Atapolo. Sementara itu, di gua persembunyian para remaja muncul air berwarna hijau tenang dan bernama Tiwu Nua Muri Kofai. Itulah sejarah, legenda dan mitos Danau 3 Warna Kelimutu. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.